Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan saya di channel Mawardi Caniago. Semoga teman-teman sekalian selalu sehat dan dilancarkan semua urusannya. Amin. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya kita melakukan pendaftaran untuk akreditasi lembaga PAUD, kelompok belajar, RA, dan yang sejenisnya. Yang pertama tentunya kita buka browser kita. Kebetulan saya sudah buka. Teman-teman bisa buka ya, bisa dengan Chrome, Mozilla, Explorer, atau dengan browser apa saja teman-teman sekalian familiarnya yang lazim teman-teman lakukan. Ya, baik, sebelum kita lanjutkan, teman-teman mohon jangan lupa bantuannya subscribe and share kepada teman-teman sekalian. Ya, kita lanjut, ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, kita buka browser kita. Kebetulan saya ini sudah membuka dengan menggunakan Mozilla. Ya, kita coba pengetikan di pencarian, kita ketikkan Sispena PAUD. Ya, Sispena PAUD. Ya, kita coba enter saja. Ya, terbuka seperti itu. Sispena PAUD. Kita klik yang ini ya. Kita klik yang ini. Atau bisa juga teman-teman menggunakan link yang sudah teman-teman dapatkan dari mungkin teman, mungkin peniliknya, dan lain sebagainya. Kita klik itu, ya, kita tunggu loadingnya sampai terbuka. Ya, teman-teman, sudah terbuka seperti ini. Pertama kita pastikan dulu bahwa seperti inilah tampilan Sispena PAUD yang terbaru. Ya, posisinya untuk isiannya ada yang sebelah kanan, kemudian yang di sininya ada gambar seperti ini. Nah, kita disilahkan masuk dengan memasukkan di sini username dan di bawahnya adalah kata sandinya. Username-nya adalah NPSN lembaga kita masing-masing. Ya, silakan dimasukkan. Ya, passwordnya dimasukkan, PSN-nya dimasukkan. Ya, saya sudah masukkan. Langsung diklik tanda masuk di bawah. Ya, tanda masuk atau login. Maka terbuka tampilan dashboard-nya seperti ini. Ya, terbuka tampilan dashboard Sispena terbaru seperti ini. Ini saya pinjam salah satu lembaga PAUD. Ya, di sini ada sertifikat. Ini dashboard yang tampilan depan ada laman sertifikat. Kalau lembaga kita sudah pernah terakreditasi. Namun ini adalah yang pertama, tentunya belum ada sertifikatnya. Kemudian di sini ada juga tutorial. Kita coba klik tutorialnya. Ya, nah, ini beberapa video tutorial. Teman-teman sekalian bisa belajar di sini. Dibuka, ditonton saja videonya. Ada cara pengisian, penilaian prasyarat akreditasi atau PPA. Kemudian yang ini juga ada video cara download sertifikat. Jadi teman-teman sekalian nanti setelah dinyatakan terakreditasi, setelah tentunya menjalani proses akreditasi itu sendiri, maka sertifikatnya tidak perlu dijemput.
ke ban, tetapi tinggal bisa di-download di akun kita ini, akun lembaga ini. Kemudian ada juga cara cek e-sertifikat, dan inilah video-video tutorial yang bisa kita pelajari setelah kita buka laman Sispena. Nah, kali ini sesuai dengan yang disampaikan tadi, bahwa sekarang kita akan melakukan mendaftar untuk akreditasi dan sekaligus kita mengisi semua persyaratan untuk mengikuti akreditasi. Nah, tentunya kita klik ini, masukkan PPA, atau kalau tampilannya bahasa Inggris, input PPA. Kita klik itu, kemudian maka tampilannya seperti ini. Teman-teman sekalian, karena ini sudah mengisi, maka tampilannya seperti ini. Jadi untuk tampilan awal yang belum pernah mengisi, ya, di sini ada urutannya. Ini adalah persyaratan untuk mendaftar kegiatan akreditasi. Jadi di sini ada 5 persyaratan yang harus dipenuhi. Yang ini sudah berwarna hijau, artinya lembaga tersebut sudah mengisi persyaratan-persyaratan. Tetapi sebelum mengisi, tampilan ini adalah biru. Ya, ini biru. Nah, kita coba untuk melihat satu persatu. Kita klik persyaratan yang pertama. Ya, persyaratan yang pertama di sini yaitu kita harus mengajukan surat permohonan akreditasi. Nah, seperti apa format suratnya? Blankonya. Maka kita unduh dulu di sini blankonya, yang warna hijau ini. Karena ini sudah mengunduh, kita klik itu, maka kita dapatkan blanko permohonan untuk akreditasi. Nah, kita isi itu sesuai dengan data lembaga kita. Di atasnya belum punya KOP, kita buat KOP lembaga kita. Kita beri nomor surat permohonannya. Kemudian kita isikan data-data lembaga kita. Kemudian di bawahnya ditandatangani oleh pimpinan lembaga dan diberi stempel. Setelah itu selesai, nah itu kita scan kembali untuk kita rubah menjadi PDF. Bisa pakai cam scanner, namun bisa juga berbagai aplikasi yang sudah banyak tersedia. Atau teman-teman sekalian sudah ada tanda tangan digital, ada stempel digital, silahkan saja dibuat dalam formatan Word. Sudah itu di save as dalam menjadi formatan PDF. Sudah lengkap, ada tanda tangan dan stempelnya. Kemudian setelah itu baru diunggah di sini. Nah, diunggah di sini. Setelah kita unggah berarti sudah terpenuhi berkas yang pertama. Yang berikutnya, nomor 2, kita lihat. Di situ kita diminta surat izin operasional. Ya, kita diminta surat izin sama dengan tadi. Semua berkas, dokumen, itu harus kita dalam bentuk formatan PDF. Nah, kita unggah juga di sini. Itu persyaratan yang kedua. Persyaratan yang ketiga, yaitu syarat khusus jumlah peserta didik. Nah, jumlah peserta didik, karena ini sudah mengisi, maka kita unggah. Jumlah kita lihat ya seperti apa yang sudah diunggah. Nah, seperti ini. Ini adalah jumlah peserta didik. Kita unggah pada bagian yang ini. Nah, kalau itu juga sudah, maka pindah bergeser kita ke nomor 4, persyaratan keempat. Ya, persyaratan keempat, syarat khusus, yaitu
sertifikat kompetensi pendidik. Nah, minimal 1 pendidik. Jadi kalau ada beberapa gurunya, minimal 1 pendidik. Sertifikat di sini adalah sertifikat kompetensi diklat pelatihan yang diikuti tentang kepaudan. Jadi kompetensi sebagai guru PAUD. Nah, boleh minimal 1 atau kepala lembaganya. Atau boleh juga utuh. Dijadikan ke 1 file. Kebetulan ada beberapa guru. Semua guru punya. Supaya lebih meyakinkan. Ya silakan saja. Dirangkai menjadi 1 file. Kemudian simpan dalam formatan PDF. Maka diunggah di sini. Nah, kemudian yang terakhir. Syarat terakhir. Yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Itu kalau lembaganya menjalankan kurikulum K13. Tetapi kalau lembaga teman-teman sekalian sudah kurikulum merdeka, tentunya itu istilahnya adalah KOSP. Ya, sama dengan tadi semuanya adalah dalam bentuk formatan PDF. Maka setelah ke 5 persyaratan kita unggah, maka akan terbuka isian untuk instrumen yang 8 standar. Jadi kalau sebelum kita isi yang 5 poin ini, persyaratannya 5 ini, tampilannya yang bisa terlihat hanya ini. Dan itu warnanya biru di sini. Ya, biru. Tetapi karena ini sudah mengisi, maka tampilannya adalah hijau. Setelah kita mengisi, maka terbukalah instrumen penilaian yang 8 standar itu. Terbuka, bisa kita lihat. Tetapi sebelum yang 5 ini kita isi, itu tidak bisa terbuka. Nah, karena ini sudah mengisi, maka instrumennya yang 8 standar akan terbuka. Seperti ini. Nah, sama dengan di atas tadi, kebetulan ini sudah mengisi yang 8 standar. Ini ada nomornya 1, 2, berarti standar 1, standar 2, dan begitu seterusnya ke bawah. Standar 1 ada 2 butir. Ya, karena ini sudah mengisi, maka warnanya sudah berubah jadi hijau. Tetapi sebelum mengisi, ya tampilannya seperti ini, biru ini. Ya, tampilannya seperti biru ini. Baik, kita coba simulasikan beberapa butir. Namun sebelum mensimulasikan perlu kita pahami dulu. Ini ada 23 butir ini. Dan dokumennya di-upload per butir yang berwarna ini. Ini nomor 1. Ini butir 1-nya berarti 1.1. Ini butir 2-nya berarti 1.2. Nanti kita coba lihat. Namun sebelumnya, perlu teman-teman pahami bahwa untuk unggah dokumen ini, untuk mengisi dokumen-dokumen sesuai dengan butir-butir penilaian akreditasi PAUD yang jumlahnya ada 23, dikelompokkan ke dalam 8 standar ini. Nah, apa itu 8 standar? Yang nomor 1 adalah standar pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, kalau di sekolah SD, sekolah dasar, menengah, umum, apakah mulai dari SD? Mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Nah, tentunya ini adalah SKL ya, standar 1-nya ini. Tetapi untuk PAUD istilahnya disebut dengan standar pencapaian tumbuh kembang, pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian yang kedua adalah tentunya standar isi. Yang ketiga adalah standar
proses yang berikutnya nomor 4 adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian standar 5 adalah sarana dan prasarana. Standar 6 adalah standar pengelolaan. Ya, butirnya beda-beda. Kalau standar pengelolaan ada 3 butir ini. Berikutnya adalah nomor 7, standar pembiayaan. Dan terakhir adalah standar penilaian. Nah, kita coba lihat. Sebelum kita lihat, perlu juga dipahami. Untuk unggah dokumen ini, sebahagian dokumennya itu adalah data Dapodik yang kita tarik. Dan sebahagian baru murni kita unggah di sini. Jadi yang terkait unggah data, bukan unggah ya, adalah datanya yang ditarik dari Dapodik. Maka perlu teman-teman pastikan sebelum teman-teman mengajukan permohonan akreditasi atau mengisi instrumen akreditasi ini, perlu teman-teman pastikan bahwa Dapodiknya sudah diupdate sesuai data terakhir. Bahwa Dapodiknya sudah benar. Nah, yang terkait dengan Dapodik itu antara lain adalah dokumen 2.3 ini. Nah, 2.3 adalah layanan menurut kelompok usia. Nah, itu data anak kita akan tampil otomatis di sini. Ya. Kalau kita sudah mengisinya. Kemudian juga yang Dapodik, datanya diambil dari Dapodik adalah 4.1. Nah, 4.1 itu data apa? 4.1 adalah tenaga pendidik. Nah, di sini terlihat sudah ada gurunya 1, 2, guru kelas. Nah, di sini ada muncul namanya. Seandainya Dapodik teman-teman belum diisi, atau seandainya sudah diisi tidak yang up to date, datanya tidak sesuai, maka tentunya di sini akan keliru. Apalagi tidak diisi Dapodiknya, tentunya di sini tidak akan bisa hijau. 4.1 ini. 4.2 ini tidak akan bisa hijau. 4.2 apa? 4.2 adalah tenaga kependidikan. 4.1 adalah pendidik. 4.2 adalah tenaga kependidikan. Kemudian data yang juga ditarik dari Dapodik berikutnya adalah data 5.1 yang ini. Ya, apa 5.1? 5.1 adalah sarana. Jadi sarana yang dimiliki oleh lembaga kita. Nah, ini dia akan tampil. 5.1 ini ada balok. Ya, itu diunggah di Dapodik. Ada foto balok diunggah. Ada bahan dan alat pengembangan seni dan budaya. Maka dia akan hijau. Nah, setelah diunggah, dia hijau. Namun ini ada yang belum diunggah. Dia tandanya yang sudah diunggah akan muncul tanda mata warna hijau ini. Simbol mata tanda hijau. Simbol mata tanda hijau. Kemudian bahan media dan alat pengembangan keaksaraan dan angka. Nah, ini tidak ada muncul tanda mata, berarti ini tidak diunggah di Dapodiknya. Tetapi sebagiannya karena sudah ada, maka di sininya warna hijaunya tetap muncul yang 5.1. Ya, tetap muncul. Nah, kita kembali ke 5.1. Kenapa ini tidak ada? Karena tidak diunggah di Dapodiknya. Padahal ini pasti ada di setiap lembaga. Pasti ada di setiap lembaga. Nah, karena itu pesannya adalah ketika kita mau ikut akreditasi, maka
Dapodiknya harus diupdate. Dapodiknya harus oke. Ya. Kemudian 5.2. 5.2 itu juga datanya dari Dapodik. Nah, ini datanya dari Dapodik. 1, 2, dan 3 sudah diunggah di Dapodik berarti. Karena di sini sudah muncul tanda mata. Jadi kalau Dapodiknya tidak diisi, maka di Sispena ini tidak akan bisa berubah jadi hijau. Ya, tidak bisa diisi di Sispena saja. Karena itu pesannya yang berkaitan dengan Dapodik harus kita isi, benari Dapodiknya dengan sebaik-baiknya. Berikut kita coba simulasikan mulai dari awal. Ya, 1.1 atau standar 1. Kita klik, apa itu standar 1? Standar 1 tadi adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Ini datanya tidak ditarik dari Dapodik, tetapi betul-betul kita unggah. Nah, yang pertama apa yang harus diunggah? Data berat badan menurut usia. Jadi ada data itu dipastikan di lembaga kita. Data anak menurut usia, tinggi badan menurut usia, berat badan menurut tinggi badan, kemudian lingkar kepala, ya, dan seterusnya. Diunggah semua data yang disebut itu, yang disebut tadi di sini. Ini ada tanda unggah, unggah file. Nah, filenya semuanya sebagaimana yang disampaikan tadi, filenya adalah semuanya dalam bentuk formatan PDF. PDF ya. Karena itu dan juga ukuran filenya maksimal adalah 2 MB. Jadi kalau lebih dari 2 MB silakan dikompres supaya bisa terkirim. Kalau lebih dari 2 MB maka dia tidak akan pernah bisa terunggah. Itu untuk 1.1. 1.1 itu ada berapa dokumennya nih? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 dokumennya, masing-masing harus diunggah. Kemudian kita lanjut dengan dokumen 1.2. Nah, 1.2 apa saja dokumennya? Yaitu rekapitulasi pencapaian perkembangan anak. Nah, rekapitulasi pencapaian perkembangan anak juga diunggah pada yang ada tulisan unggah file ini. Karena ini sudah terunggah, maka muncul simbol mata yang warna hijau ini. Tetapi kalau teman-teman menganggap keliru mengunggah, ini juga bisa kita hapus dengan memencet tombol tanda tong sampah ini yang berwarna merah. Nah, jadi bisa diunggah ulang. Atau bisa juga diunggah dengan langsung saja didempet, ditimpal, unggah lagi, maka yang masuk itu adalah data yang terunggah paling terakhir. Ya, yang terunggah adalah data paling terakhir. Silakan saja teman-teman sekalian ikuti per semua butir ini. Begitu dokumennya telah teman-teman unggah, maka di sini akan berubah menjadi hijau. Ya, ini sudah hijau semua ini. Ini karena hitam, karena kursornya sedang kita posisikan pada butir itu, yaitu pada butir 2.1. Nah, 2.1 itu apa? 2.1 adalah standar isi, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, jadi dipastikan kita memiliki KTSP kalau K13, kemudian KOSP kalau lembaga teman-teman, kalau sudah kurikulum merdeka. Ada 3 file di sini. Yang pertama, muatan materi pembelajaran, ya,
Ada di KTSP itu ada muatan materi pelajaran, diunggah itu. Atau diunggah utuh saja kalau bisa diterima, kalau tidak melebihi 2 MB. Ya, kalau tidak melebihi 2 MB. Ya. Kalau melebihi, ya tentunya tidak bisa. Kalau melebihi, mungkin teman-teman bisa melakukan seperti ini. Di sini diunggah seberapa lembaran saja. Yang pas 2 MB, mungkin koper depan, daftar isi, laman pengesahan, kemudian struktur kurikulumnya, di-scan pakai cam scanner, kemudian diunggah. Nah, kemudian karena tidak utuh bisa teman-teman unggah, bisa teman-teman isi di catatan ini. Ya, catatan ini mungkin ini sekedar contoh, tidak mesti kalimatnya harus seperti apa, deskripsinya harus seperti apa, tidak. Misalnya teman-teman tulis di dokumen KTSP hanya bisa terunggah sebahagian. Sementara dokumen KTSP lengkap atau KOSP lengkap, dokumennya tersedia di lembaga. Atau bisa buka link drive berikut. Nah, jadi teman-teman masukkan ke drive teman-teman, kemudian ambil linknya, kemudian di-share, dipastikan di catatan ini. Bisa seperti itu. Kalau teman-teman mau melakukan seperti itu. Atau kalau tidak dilakukan, maka nanti si asesor akan memverifikasi, mengkonfirmasi, memvalidasi ketika visit akreditasi, penilaian akreditasi dilakukan oleh asesor. Ya, saya rasa seperti itu yang dapat saya simulasikan. Sebab kalau semuanya kita simulasikan, tentunya teramat panjang, membutuhkan waktu lama. Sementara sebenarnya itu tidak sulit. Tinggal diikuti saja apa yang diminta, apa yang dokumen yang diminta untuk diunggah. Saya coba klik. Ah, ini kenapa biru? Karena tadi datanya belum diunggah di Dapodik. Di sininya kosong. Ya. Kalau sudah diunggah, pasti ini ada isinya. Nah, di sini ada keterangannya. Tidak ditemukan data di Dapodik. Mengapa tidak ditemukan? Berarti tidak diunggah Dapodiknya. Tidak diisi Dapodiknya. Nah, ini sebenarnya otomatis. Butir-butir yang kami sebut tadi, yang saya sebut tadi, butir 2.3, butir 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, itu datanya semuanya adalah dari Dapodik. Yaitu datanya ditarik oleh Sismena dari Dapodik. Di sini ada keterangan. Kalau belum muncul, ada tulisan di sini, klik di sini untuk mengambil ulang data Dapodik. Ya, diklik di situ. Setelah kita klik maka datanya akan muncul di sini. Ini kenapa tidak muncul? Karena memang datanya Dapodiknya tidak diisi. Ya. Dan seterusnya seperti itu, silakan saja teman-teman ikuti dengan membaca keterangannya di sini. Ya, kita klik satu lagi 6.1 lagi. Kita coba klik. Nah, seperti itu. Kita unggah datanya di sini. Kita unggah. Setelah kita unggah, maka muncul tanda mata warna hijau. Di sini sudah muncul. Yang ini kenapa belum muncul? Berarti itu belum diupload. Ya, diupload di sini ya. Ini belum diupload karena belum muncul tanda gambar mata di sini yang berwarna hijau. Tetapi
walaupun tidak utuh, tidak lengkap, diunggah, maka ada sebagian kita sudah unggah, maka di sininya juga sudah berwarna hijau. Nah, sudah hijau. Tapi tentunya kita sebagai lembaga yang akan mengikuti akreditasi, kita diharapkan tidak hanya sekedar hijau, tidak hanya sekedar muncul tanda mata, tetapi tentunya keinginan kita utuh dan lengkap. Kenapa? Ibaratnya kalau kita mau menghidang, tentunya apa menu-menu kita ingin kita sajikan semua. Supaya apa? Supaya kita mendapat hasil yang maksimal dari penilaian akreditasi kita. Begitu teman-teman, silahkan saja dilanjutkan. Sama dengan tadi, diseret ke bawah. Ya, apa yang diminta di sini sebelah kanan ini ada deskripsinya ya. Dibaca deskripsinya itu untuk menentukan, untuk memahami pada bagian ini apa dokumen yang diminta. Kemudian di sebelah kirinya ini silakan teman-teman memberi keterangan untuk memperjelas apa yang teman-teman unggah. Seperti di atas tadi kan saya sudah contohkan. Karena tidak bisa diunggah karena filenya besar, maka sebahagian saja yang bisa terunggah dari scanan teman-teman. Maka di sininya teman-teman perjelas. Tadi adalah dokumen KTSP yang bisa terunggah tidak utuh, namun dokumen KTSP, KOSP lengkap tersedia di lembaga. Atau bisa dicek di link drive di bawah ini. Pastikan link drive-nya. Nah, supaya si asesor melakukan penilaian, baik penilaian penilaian akreditasi maupun penilaian visitasinya waktu datang ke lembaga. Demikian teman-teman, setelah ini terisi, maka semuanya sebentar untuk memperlihatkan yang warnanya tadi ya. Nah, setelah teman-teman mengisi semuanya, maka yang 8 standar ini, standar 1 tadi adalah standar pencapaian tumbuh kembang anak, sampai standar 8 kesemuanya harus hijau. Ya, harus hijau. Sementara untuk simulasi ini pada lembaga yang saya gunakan untuk simulasi ini masih ada 1 butir yang berwarna biru. Berarti itu belum diunggah. Setelah kita cek tadi, ini adalah tenaga kependidikan, tidak muncul nama-namanya. Ini diambilkan dari Dapodik. Maka teman-teman harus membenari Dapodiknya. Saya rasa cukup begitu. Setelah selesai semuanya kita isi, maka kita tekan tombol kirim ini. Tekan tombol kirim. Nanti setelah semuanya selesai, ada kirim terakhir untuk mengakhiri pengisian instrumen akreditasi untuk jenjang PAUD dan non formal ini. Demikian sebelum saya akhiri, semoga teman-teman selalu sehat, kemudian mudah-mudahan bermanfaat. Namun sebelumnya jangan lupa aktifkan tombol subscribe-nya dan silakan di-share kalau bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Demikian saya sudahi. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.